Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara menginstal Debian pada VirtualBox. Debian itu merupakan sistem operasi Linux yang dapat dijadikan sebagai server maupun desktop. Di sini saya menjelaskan hanya digunakan sebagai server ya. Jadi di sini saya tidak akan menginstal desktop experience-nya, tetapi di sini hanya sebagai server, yaitu menggunakan Jelly atau command line interface. Tanpa panjang lebar, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama yakni VirtualBox. Di sini saya sudah membukanya, masih kosong. Oke, selanjutnya siapkan bahannya seperti Debian, file Debian. Di sini ada 3 DVD, yakni DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Untuk menginstal, siapkan hanya DVD 1 ini saja. Sisanya DVD 2 dan DVD 3 ini hanya sebagai pelengkap, yakni melengkapi tool-tool yang ada di Debian. Oke, setelah bahannya ada, selanjutnya kita membuat mesin baru. Yakni bisa klik ini new, atau ada yang menggunakan bahasa Indonesia yakni baru. Kita klik new, kemudian nama mesinnya kita beri saja Debian 8, terserah ya. Terserah. Di sini file mesinnya saya taruh di sini. Tipenya ini Linux, dan ini jenis versinya yakni Debian. Saya pilih yang 64 bit. Jika teman-teman tidak tahu bedanya 64 atau 32, di sini ada tulisannya yakni Debian 8.10.0 AMD 64, atau ini istilahnya AMD 64 itu seperti 64 bit. Untuk yang 32 bit bisa menyesuaikan, bisa download yang versi i386 biasanya kode name-nya. Di sini saya adanya 64. Oke, kita klik next. Oke, untuk RAM-nya bisa menyesuaikan ya, sesuai kapasitas teman-teman. Di sini saya tidak akan terlalu banyak memakan RAM karena ini 2 GB. Untuk rekomendasinya memang 1 GB untuk lancarnya. Karena di sini sudah kuning, jadi saya turunkan menjadi 512 GB lah. 512 mega. Ya, kenapa saya turunkan? Karena di mode CLI ini tidak membutuhkan banyak RAM. Lebih karena ini sebagai percobaan juga, ya, bisa menggunakan RAM yang lebih sedikit. Oke, klik saja next. Pilih create di virtual disk now, atau dalam bahasa Indonesia-nya itu membuat virtual disk baru sekarang. Kita create. Ini formatnya. Untuk yang VDE ini hanya untuk VirtualBox disk manajernya saja. Untuk VHD ini sama sih, itu buat jenis disk. Untuk VMDK ini Anda bisa menggunakan di virtual mesin lain seperti VMware. Oke, pilih saja formatnya. Di sini saya hanya memilih VDI. Kemudian nih, untuk physical harddisknya kita pilih dynamic saja.
menghemat ruang. Kalau fix, jika Anda memilih ruang 10 GB, jika Anda memilih fix maka langsung terpakai 10 GB. Kalau dynamic allocate ini teralokasi secara dinamis, yaitu sedikit demi sedikit sesuai dengan kapasitas yang diisi di virtualnya itu. Oke, klik next. Di sini saya hanya memakai, nggak usah sedikit, 200 GB saja. Minimal itu untuk pengguna, untuk testing itu 8 lah, kalau enggak itu 20 itu sudah cukup. Sini saya hanya memakai 200 GB aja, nggak usah tanggung-tanggung karena nggak akan habis secara cepat. Oke, selanjutnya kita klik setting. Kemudian kita masuk ke storage, kita isikan Debian-nya, posisinya ada di klik tombol DVD, pilih cost disk, lalu kita cari filenya di mana. Oke, pilih yang DVD 1, kita klik open. Oke, selanjutnya kita masuk ke network. Adapter 1 pilih NAT, dan adapter 2 kita aktifkan, kita pilih host only. Masuk, ini namenya VirtualBox host adapter. Kemudian saya akan mengatur sedikit ini displaynya, saya atur ke maksimum untuk memaksimalkan saja tampilannya, biar mungkin nggak ada yang terjadi sesuatu atau apa. Oke, sudah. USB ini nggak usah, nggak apa-apa. Oke, gitu aja. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik start. Oke, sekarang sudah masuk ke menu awal. Kita pilih yang install, ini yang CLI. Jika Anda menggunakan grafik install, kemungkinan bisa menggunakan mouse. Di sini saya hanya menggunakan install, di samping lebih cepat juga menghemat memori ya, karena saya memilih memori yang lebih kecil, jadi bisa menghemat. Tekan enter, tunggu hingga prosesnya. Nah, ini memilih bahasa, pilih saja bahasa Inggris. Kemudian ini ya, lokasi daerah, pilih saja other. Kemudian Asia, kemudian Indonesia. Di sini kita enter. Oke, di sini karena ada dua, kita pilih primary networknya, terserah ya. Di sini saya pakai Eternal. Oke, untuk hostname ini isikan terserah,
Ingat, tidak boleh memakai spasi untuk di hostname ini. Enter, domainnya kita kosongi. Untuk root password terserah teman-teman. Untuk full name user ini boleh memakai spasi. Ini sesuai nama teman-teman juga boleh. Kemudian username accountnya ini sebagai login, biasanya untuk login. Masukkan passwordnya. Ini password bisa berbeda ya, untuk setiap user itu beda. Biasanya itu harus beda antara user sama rootnya, itu user biasa sama user root. Nah, untuk pemilihan lokasi di sini saya tinggal di daerah Jawa Timur ya. Maka di sini Anda bisa memilih sesuai lokasi Anda. Untuk pembagian partisi ini Anda bisa menyesuaikan, bisa menggunakan manual, atau yang untuk pemula bisa menggunakan use entire disk. Jika manual, Anda teman-teman bisa memasukkan partisi penyimpanan untuk root atau slash. Kemudian untuk swapnya itu 2 kali RAM. Misal RAM-nya itu 512, pilih aja yang 1 GB 1024 MB itu. Jika teman-teman tidak mau repot, pilih saja user guide ini. Pilih lagi, kemudian semua partisi ini jadi satu. Untuk pengguna baru itu terrekomendasi. Oke, kemudian finish, kemudian tulis. Oke, proses instalasinya berjalan, mungkin akan saya percepat untuk bagian ini. Oke, untuk menu ini, jika ini apakah ada DVD lain sebagai repository tambahan, karena nanti repositorinya bisa diupdate nanti. Untuk sekarang kita pilih no aja. Nanti setelah instalasi kita konfigurasi. Kemudian ini network mirror sebagai repository online. Jika tidak memiliki DVD, kita pilih tidak saja karena kita bisa mengaturnya nanti.
Oke, untuk tampilan ini, apakah Anda ikut berpartisipasi? Karena ini hanya sebagai uji coba, maka sementara ini saya pilih tidak. Oke, muncul pilihan software-nya lainnya. Oke, pilih ini desktop, nggak usah. Ini nggak usah, pilih saja SSH server sama standar sistem utility. Untuk pemilihan jangan tekan enter ya, tekan spasi. Jika Anda tekan enter, maka lanjut ke mode instalasi seperti berikut. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, untuk penginstalan bootloader ini wajib ya, diinstal di master boot record. Kita pilih yes, kemudian pilih harddisknya, tunggu hingga selesai. Jika selesai, maka muncul tampilan berikut. Kita klik continue, maka sistem akan merestart. Jika tampilan seperti ini, maka Anda telah berhasil menginstal Debian 8. Oke, di sini menu login kita ketikkan user sama passwordnya. Jika sampai di sini, Anda telah berhasil menginstal. Oke, selanjutnya kita shutdown mesinnya dulu. Oke, demi keamanan ya, kita backup VM-nya. Kita klik kanan, pilih clone. Di folder yang sama, sedikit kita ubah namanya, terserah namanya. Kemudian kita next, kita pilih full clone, kita clone, kita cloningkan agar apa ya kita ubah ada backupnya. Oke, tunggu sampai proses instalasinya, proses backup. Oke, selesai penginstalannya, sudah selesai, sudah ada backup sama ini. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya kita akan mengatur remote server ya, atau mungkin repositorinya. Tunggu saja video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.